Oke, tes selamat pagi teman-teman. Pagi Pak, Oke, pagi Mas Geri, yang lainnya pagi Mas Saad, Mas pagi. Saidi, Mas Saiz, Mas Raihan. Oke, kita mulai ya. Baik Pak. Oke, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera ya buat kita semua. Semoga teman-teman di sini dalam kondisi sehat walafiat, tidak kekurangan sedikit apapun. Oke, marilah untuk memulai perkuliahan pada pagi hari ini. Alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Semoga perkuliahan hari ini bisa diberi kelancaran sampai nanti akhir sesi. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya persilakan. Oke, cukup. Oke, kita presensi dulu ya. Bentar. Oke, yang pertama ada Mas Raihan Hadir Pak. hadir, Mas Nathan, Hadir, Pak. terus Mas Rafa belum ada ya. Mas Diaski, Mas Diaski. Oke, mungkin masih belum disebut. Oke, lanjut Mas Gary, Hadir Pak. hadir ya. Terus Mas Heidi, Hadir, Pak. hadir ya. Terus Mas Romi, Hadir, Pak. hadir ya. Lanjut lagi Mas Saad, Hadir, Pak. hadir ya. Terus Mas Syahrul Faiz, Hadir Pak. hadir ya. Dan yang terakhir ada Mas Yazid Safik. Hadir Pak. Oke, saya ulang lagi. Mas Diaski, ada Mas Diaski? Hadir, Pak. Oke. Oke, teman-teman. Jadi ini ada sedikit materi ya. Berkaitan dengan pengenalan pola ya, teman-teman ya. Jadi semacam image detection gitu ya. Nah, terus kemudian nanti mungkin mulai hari ini nggak apa-apa ya. Maaf ini agak sedikit kurang enak badan. Jadi mungkin hari ini nanti teman-teman saya persilakan untuk presentasi. Kemarin juga sudah ada beberapa yang sepertinya sudah selesai ya untuk pembuatan aplikasi sederhana untuk pengolahan citra seperti itu gitu ya. Nanti silakan yang sudah siap gitu ya, entah berkelompok atau individu, silakan seperti itu. Oke, nanti bisa dipresentasikan.
presentasinya dalam bentuk apa saja, bisa demo di aplikasinya. Terus mungkin pengenalan konsep juga tidak masalah kalau misalkan memang aplikasinya belum jadi seperti itu. Nah, oke, gitu ya. Baik, Pak. Oke. Nah, jadi ini sedikit tambahan materi untuk pengenalan pola ya, teman-teman ya. Saya share screen dulu. Ya, jadi pengenalan pola dalam sebuah citra digital seperti itu ya. Oke, pengenalan pola dalam citra digital. Pola teman-teman pasti tahu ya, sebuah bentuk, sebuah gambar atau ciri gitu ya. Terus kemudian bisa warna juga. Nah, itu adalah salah satu dari pengenalan pola. Nanti saya jelaskan. Nah, pengenalan pola atau ciri citra digital ya, dia sebenarnya merupakan tahapan mengekstrak ciri atau fitur dari objek dari dalam citra yang ingin dikenali dan dibedakan dengan objek yang lainnya seperti itu. Jadi contohnya di sini ada pengenalan pola untuk objek manusia ya seperti itu, hampir seperti kemarin untuk image segmentation seperti itu ya. Nah, di sini pola yang telah diekstrak kemudian digunakan sebagai parameter atau nilai masukan ya, yang tujuannya untuk membedakan antara objek satu dengan lainnya pada tahap identifikasi dan klasifikasi. Seperti kemarin yang dibawa konsepnya oleh Mas Haidi ya, Mas. Itu ada pengenalan pola atau mungkin image segmentation untuk keretakan jalan seperti itu ya. Nah, di sini hampir seperti itu. Jadi ada tahapan mulai dari identifikasi dulu dan baru ke arah klasifikasi seperti itu ya. Nah, terus kemudian, nah pola dan ciri atau pola adalah entitas ya yang terdefinisi dan dapat diidentifikasi melalui ciri-cirinya seperti itu. Nah, kita berbicara di sini sebuah bentuk gitu ya. Nah, bentuk kalau misalkan teman-teman ketahui yang standar itu ada lingkaran ya, ada segitiga, ada kotak atau persegi, ada bintang. Nah, seperti itu. Itu adalah bentuk yang sangat sederhana. Tapi kalau kita berbicara yang kompleks, lebih kompleks tadi ya, yaitu ada manusia, terus di sini ada pesawat terbang gitu ya, terus ada bentuk hewan. Nah, itu yang lebih kompleks seperti itu. Nah, ciri-ciri tersebut digunakan ya untuk membedakan suatu pola dengan pola yang lainnya seperti itu. Kadang misalkan teman-teman mengetahui ada satu pola dengan bentuk yang sama, misalkan persegi gitu ya. Nah, selain pola itu kita juga bisa membedakan dari segi warnanya. Misalkan dari polanya sama tapi warnanya beda, nah itu bisa kita bedakan juga. Nah, ciri yang bagus adalah ciri yang memiliki daya pembeda yang sangat tinggi, sehingga pengelompokan pola berdasarkan ciri yang dimiliki dapat dilakukan dengan tingkat akurasi yang tinggi seperti itu. Jadi, misalkan kalau polanya sama ya, misalkan bentuknya lingkaran, tapi ada pembeda yang cukup tinggi dari segi warna itu bisa jadi ciri yang sangat bagus. Apalagi misalkan kalau yang lebih kompleks, contohnya manusia ya.
Nah, manusia kan pasti punya beberapa pola ya, dari mulai apa namanya, dari atas sampai bawah. Nah, tentunya dia memberikan apa namanya, pembeda yang sangat tinggi seperti itu. Nah, ini berbicara soal pola dan ciri. Nah, di sini ada beberapa kategori ya. Kalau misalkan teman-teman ketahui, yang paling simpel adalah huruf ya. Nah, huruf dia memiliki huruf mulai dari huruf A sampai Z ya, dengan bentuknya yang berbeda-beda gitu ya. Nah, itu juga bisa jadi satu pola. Terus kemudian pola selanjutnya itu bisa mulai dari skalanya ya, besar atau kecilnya, terus tebalnya, terus kemudian di sini ada titik sudut, ada lengkungan garis dan lain-lain seperti itu. Nah, selain itu ada juga sebuah suara ya. Jadi biasanya kalau suara itu kita ketahui teknologinya adalah voice recognition ya. Nah, seperti itu. Jadi kita yang dikenal, yang sering kita pakai itu ada Google, Google apa? Google Voice ya. Kalau di iOS itu ada namanya Siri. Nah, itu juga pengenalan suara. Nah, pengenalan suara bisa juga dari kata-katanya gitu ya. Terus kemudian dari apa namanya, di sini amplitudo, frekuensi, terus nada, intonasi, dan warna dan lain-lain. Nah, seperti itu. Kalau warna ini saya kurang paham suara berkaitan dengan apa gitu ya. Nah, terus kemudian ada juga tanda tangan ya, tanda tangan atau signature ya. Jadi sekarang itu ada bentuk apa ya? Kalau saya bilang tanda tangan secara digital ya, teman-teman ya. Jadi tanda tangan digital itu kita verifikasi secara resmi ya, secara resmi kalau itu memang tanda tangan orang tersebut gitu ya. Cuman nanti bentuknya bukan jadi tanda tangan gitu ya, tapi dalam bentuk barcode. Biasanya seperti itu. Untuk tanda tangan digital bentuknya sekarang seperti itu. Cuman memang kalau itu tidak asal ini ya, tidak asal tanda tangan ya, tapi benar-benar harus diverifikasi ya, bisa baru jadi tanda tangan yang sah seperti itu. Nah, terus kemudian tanda tangan yang lainnya itu juga mulai dari panjang, kerumitan, tekanan, dan lain-lain. Nah, itu adalah cirinya seperti itu. Jadi tanda tangan kan macam-macam ya. Ada yang simple ada yang rumit juga ada. Nah, kalau tanda tangan saya sendiri juga cukup rumit ya, seperti itu. Nah, terus kemudian sidik jari ya. Sidik jari itu polanya, cirinya itu ada apa? Ada lengkungannya, ada jumlah garisnya, terus kemudian ada banyak banyak garis-garisnya di situ. Jumlahnya itu ada berapa. Jadi kalau teman-teman misalkan di sidik jari, alhamdulillah setiap orang memiliki sidik jari yang berbeda-beda setiap orangnya. Jadi itu jadi salah satu keabsahan untuk sebuah verifikasi orang lah, istilahnya seperti itu ya. Karena memang setiap orang memiliki sidik jari yang berbeda-beda. Nah, seperti itu. Jadi sudah diciptakan ya, garisnya berbeda, lengkungannya dan segala macam seperti itu. Nah, ini merupakan pola dan ciri dari suatu objek seperti itu ya. Nah, dimulai huruf, suara, tanda tangan, sidik jari, dan masih ada banyak lagi gitu ya. Ini singkat saja. Nah, terus kemudian ciri pada suatu pola diperoleh dari hasil pengukuran terhadap objek ujinya seperti itu. Jadi, misalkan teman-teman tahu ya polanya itu apa, nah pasti dia memiliki ciri-cirinya seperti itu. Nah, khusus pada pola yang terdapat di dalam citra, ciri-ciri yang dihasilkan dapat diperoleh berasal dari informasi berikut. Yang pertama ada spasial, dari mulai intensitas pixel, histogram, terus kemudian tepi atau segmentasinya, mulai dari arah, kekuatan, terus ada kontur gitu ya, ada garis, eklips, lingkaran.
Nah, terus kemudian ada wilayah dan bentuk, itu berkaitan dengan keliling dan luas. Ini biasanya untuk geografi wilayah seperti itu. Terus kemudian hasil transformasi Fourier itu semacam frekuensi. Nah, ini transformasi Fourier ini saya kurang tahu ya, seperti itu. Cuman itu nanti berkaitan dengan pola dan ciri. Nah, terus kemudian berbicara soal pattern recognition ya, atau rekognisi sebuah pola, pengenalan pola ya. Jadi beberapa definisi tentang pengenalan pola, diantaranya yang pertama ada suatu ilmu untuk mengklasifikasikan atau menggambarkan sesuatu berdasarkan pengukuran atau kuantitatif dari sebuah fitur atau ciri atau sifat utama dari suatu objek ya. Kemarin sempat dijelaskan ya ada object detection, ada image segmentation. Itu kan lebih rumit lagi ya kalau segmentasi. Kalau objek biasanya cuman ya seperti itu gitu ya. Nah, terus kemudian saya lanjut lagi. Nah, pengenalan pola itu adalah penentuan suatu objek fisik atau kejadian ke dalam salah satu atau beberapa kategori. Nah, ini menurut Duda dan Hart dalam bukunya Hanif Al-Fatah tahun 2009 seperti itu. Nah, ini yang dikatakan pengenalan pola. Nah, di sini pengenalan pola kita dapat artikan sebagai tindakan mengambil data mentah dan bertindak berdasarkan klasifikasi datanya, seperti itu. Jadi suatu pengenalan secara otomatis suatu bentuk, sifat, keadaan, kondisi, susunan tanpa keikutsertaan manusia secara aktif dalam proses pemutusan deskripsinya. Jadi ini dalam bentuk komputasi semua, seperti itu. Oke? Nah, terus kemudian pengelompokan data numerik dan simbolik termasuk citra secara otomatis oleh mesin komputer gitu ya. Jadi biasanya mesin learning gitu ya. Nah, terus tujuan pengelompokan adalah untuk mengenali suatu objek di dalam citra itu tadi. Nah, manusia bisa mengenali objek yang dilihatnya karena otak manusia telah belajar mengklasifikasikan objek-objek di alam sehingga mampu membedakan suatu objek dengan objek lainnya. Kalau kita kan sudah paham ya, kita ngelihat ini, oh bentuknya seperti ini. Misalkan kita ngelihat awan ya bentuknya seperti itu. Awan kan biasanya abstrak ya. Coba yang simple apa ya bentuk apa ya contohnya ya, bentuk daun lah ya, daun itu juga melengkung seperti itu. Nah gitu ya, karena memang kalau kita sendiri sudah biasa ya mengenali objek-objek tadi seperti itu. Jadi kita sudah bisa mengklasifikasikan. Tapi beda kalau di komputasi ya, kita harus benar-benar ngelihat gitu ya. Objek ini tuh polanya seperti apa, terus kemudian cirinya seperti apa, baru diklasifikasikan seperti itu. Untuk jadi, oh ini bentuk ini seperti itu. Nah, kemampuan sistem visual manusia yang dicoba ditiru oleh sebuah mesin. Komputer menerima masukan berupa citra objek yang akan diidentifikasi, memproses citra tersebut dan memberikan keluaran berupa informasi dan deskripsi objek di dalam sebuah citra. Jadi ini kegunaan dari pattern recognition seperti itu. Jadi sudah kalau kita sudah paham ya, maksudnya diidentifikasi dulu, terus kemudian diproses sampai dia memberikan sebuah informasi tentang citra tersebut. Seperti itu, sama dengan kayak kemarin ya, tentang apa namanya pengenalan untuk beberapa pola gitu ya, seperti itu. Nah, di sini dari sebuah citra kita identifikasi melalui pengenalan pola, baru
dapat informasi dan deskripsi dari sebuah objek itu tadi, seperti itu. Oke. Nah, contoh penerapan aplikasinya adalah yang pertama ada pengenalan suara, klasifikasi teks dokumen, pengenalan tulisan tangan atau tulisan gitu ya, pengenalan sidik jari, kemudian sistem pengenalan wajah manusia atau face recognition. Nah, itu termasuk dari pattern recognition seperti itu. Nah, aplikasi ini kebanyakan menggunakan analisis citra bagi pengenalan pola yang berkenaan dengan citra digital sebagai input ke dalam sistem pengenalan pola itu sendiri. Seperti itu. Jadi tetap harus ada input dulu. Ya, inputnya seperti apa, terus kemudian baru nanti kita bisa mengenali sistem pengenalan pola tersebut gitu. Nah, ini contohnya ada face detection ya. Nah, kan kalau di handphone sekarang ada ya, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak, yang biasanya mendeteksi umur. Tapi kan kalian kayak gitu-gitu agak rancu gitu ya. Nah, seperti itu. Terus kemarin juga apa namanya, ini beberapa teknologi ini sudah diterapkan ya, mulai dari untuk fotografi itu juga ada face detection ya. Terus sampai teknologi yang paling terkini itu ada eye detection. Ya, dia mendetek mata, bukan cuman wajah. Sekarang sampai ke mata. Seperti itu. Nah, terus kemudian ini beberapa aplikasi-aplikasi pengenalan pola juga sudah sangat beragam ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, berkaitan dengan voice recognition yang menggunakan pengenalan suara sebagai kunci bagi pengguna sistem. Jadi sudah menggunakan voice recognition seperti itu. Ya, jadi kita input suara kita, terus kemudian dia mengenali ya. Dia di sini mulai dari ya kalau di voice recognition harus benar ya untuk penyebutan apa namanya penyebutan apa yang mau diomong seperti itu. Kalau salah sedikit mesti agak sedikit beda seperti itu. Nah, terus kemudian dia menerjemahkan ke arah teks dulu ya. Teks dulu, terus kemudian baru ke arah perintahnya seperti itu. Misalkan kalau di teman-teman di handphone sendiri kan kalau di apa namanya Android itu namanya Google Voice ya atau ya Google Voice ya bukan ya? Benar ya? Nah, Google Voice kita misalkan harus melakukan suatu open. Nah, seperti itu juga harus benar ya penyebutan dari apa namanya perintahnya. Kalau salah mesti agak ngawur seperti itu. Karena memang dia mengkonversi dalam bentuk teks dulu. Gitu ya. Itu untuk voice recognition. Terus kemudian ini berkaitan dengan sidik jari ya. Ada fingerprint identification gitu ya, yang menggunakan pengenalan sidik jari sebagai kunci telah dipakai secara luas sebagai pengganti password atau PIN untuk mengakses sistem tertentu. Nah, biasanya kalau fingerprint itu digunakan untuk presensi ya. Terus kemudian kalau di saat ini di handphone juga ada fingerprint juga beberapa. Cuman memang itu udah teknologi 2 sampai 3 tahun yang lalu sekarang sudah berganti semua menjadi face recognition seperti itu. Jadi sistemnya adalah bagaimana pertama fingerprint reader ya dia men-scan gitu ya, men-scan dulu untuk memunculkan gambarnya atau di sini kita bilang raw image, terus kemudian masuk diproses oleh komputer. Nah, terus kemudian ini biasanya digunakan untuk presensi ya teman-teman ya. Nah, terus kemudian dia masuk ke arah server, server menentukan oh ini tuh
ID-nya orang ini seperti itu. Nah, baru dia memunculkan data dari orang tersebut seperti itu. Ya. Nah, ini face identification atau face detection gitu ya, yang menggunakan pengenalan wajah sebagai kunci bagi pengguna sistem. Ya, bahkan saat ini Badan Penegak Hukum sudah mengembangkan sistem untuk mengidentifikasi para buronan dengan melakukan scanning pada wajah para pelaku kejahatan yang sudah didatabaskan berdasarkan foto pelaku kejahatan. Nah, ini biasanya digunakan dalam sistem apa namanya kepolisian lah seperti itu ya. Jadi untuk mendetek, misalkan CCTV itu ya, itu juga bisa mendeteksi. Oh, mukanya itu kedetek gitu ya, orangnya seperti ini. Nah, akhirnya masuk ke database dan bisa disimpulkan, oh orangnya ini seperti itu. Nah, itu melalui face identification atau face recognition ini juga masuk dalam sebuah pattern recognition atau pengenalan pola gitu ya. Nah, seperti ini ya. Ini pengenalan pola kita samakan ya sampai keluar ID-nya. Tapi nggak tahu ya kalau di luar mungkin memang sudah secanggih itu ya. Tapi kalau di Indonesia masih mungkin masih butuh proses lagi untuk hal seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, terus kemudian berkaitan handwriting ya, yaitu tanda tangan yang menggunakan pengenalan tulisan yang secara luas digunakan oleh sistem perbankan. Ya, ini biasanya digunakan untuk perbankan, membuktikan pelaku transaksi adalah orang-orang yang benar-benar berat. Sekarang itu sistem perbankan sudah sangat canggih ya, teman-teman ya. Misalkan kemarin sempat ada yang share soal face apa namanya face defect ya. Ada yang tahu ya face defect ya? Ya, jadi penipuan menggunakan apa itu namanya menggunakan wajah ya. Sekarang kan banyak ya kasusnya ya, face defect. Ada yang pernah dengar nggak? Face defect. Defect, Pak. Defect ya, face defect. Yang ntar mukanya diganti sama muka orang lain. Yes, benar. Iya, iya, Pak. Ini Itu kan ada kemarin sempat sempat ini ya, sempat banyak kasus di perbankan Indonesia ya. Kayaknya face defect kasus. Nah, ini teknologi deepfake ya. Jadi ini hati-hati. Nah, sekarang sistem perbankan sudah mulai ketat ya, teman-teman ya. Jadi selain wajah, mungkin bisa juga pengenalan handwriting identification. Jadi sampai ke arah tulisan ya, bukan cuma tangan tulisan pribadi orang itu pun juga bisa kita identifikasi seperti itu. Nah, nanti saya sudah lama nggak ngurus di perbankan sih ya. Kalau dulu masih bentuk tanda tangan ya. Kalau tanda tangannya sedikit salah saja suruh langsung ganti seperti itu. Nah, berarti apa namanya sudah mulai bagus ya sistemnya ya. Karena kalau nggak gitu ya banyak kasus yang bakalan terjadi gitu ya. Nah, ini pattern ya, ini tanda tangan sama asli sama palsu ya, teman-teman kita bisa identifikasi seperti itu. Bahkan tulisan juga dia biasa tulisan gimana gimana itu juga bisa kita identifikasi. Nah, terus kemudian yang terakhir ada lagi optical character recognition atau yang sering kita sebut itu saat ini QRIS gitu ya. Kalau dulu kan masih bentuknya barcode ya. Jadi ini biasanya digunakan untuk
membedakan beberapa barang gitu ya, biasanya di supermarket. Nah, sekarang juga sudah digunakan untuk sistem pembayaran ya. Sistem pembayaran menggunakan QRIS ya. QRIS. Kemarin juga sempat saya dengar kasus ya. Orang ya cukup canggih-canggih ya. Kemarin ada kasus itu kalau tidak salah di daerah mana saya kurang tahu detailnya. Jadi dia mengganti QRIS ya, mengganti QRIS di masjid ya. Itu sempat dengar kok aku itu. Iya Pak, rame waktu itu. Ya Rame ada ya, sampai Istiqlal juga kalau nggak salah. bener ya. Dia Jadi diganti ke turis diganti pribadi. QRIS pribadi ya. Sekarang itu, nah kasus QRIS masjid gitu ya. Apa ya? Karena mungkin teknologi yang lebih canggih ya. Nah ini ya. Jadi, nah Quick Response Code Indonesian Standard ya atau QRIS ya dibacanya KRIS gitu ya. Nah ini juga sebenarnya harus hati-hati ya teman-teman ya. Jadi tetap harus kan biasanya gini ya. Kalau saya sendiri biasanya memastikan datanya dulu. Oh ini datanya bener ini enggak gitu kan. Nah baru seperti itu. Soalnya sekarang di masjid itu pun bahkan sudah menggunakan ini ya. Jadi biasanya dikasih di kotak yang keliling itu juga sudah dipasang itu gitu ya. Kalau diganti sedikit aja terus orang terlalu cepat-cepat ya akhirnya ya itu ya ya kasus kayak gini tuh kadang-kadang ngeri ya. Nah itu berkaitan dengan itu gitu ya. Terus kemudian ini optical karakter ini juga biasanya digunakan untuk apa namanya media pembelajaran ya ini juga ya biasanya ya. Jadi misalkan kita mendeteksi itu terus muncul suaranya seperti itu. Dan yang terakhir ada robot vision ya. Robot vision yang digunakan oleh aplikasi robotik dalam mengenali objek tertentu pada lingkungan yang unik ya. Nah, biasanya digunakan di sini ada yang suka robotik ya. Jadi kayak misalkan pengenalan pola untuk jalan seperti itu, terus kemudian untuk gerakan dan segala, segala macamnya. Nah, itu ya. Itu termasuk dari pengenalan pola. Oke, jadi itu sedikit soal pengenalan pola dalam sebuah citra digital ya, teman-teman ya. Jadi nanti bisa diimplementasikan untuk misalkan mau bikin aplikasi yang sederhana juga bisa. Misalkan pengenalan pola yang simpel-simpel saja kayak di sini tadi ya. Nah, ini pengenalan untuk bentuk gitu ya atau color gitu ya. Seperti itu. Terus shape detection, color detection. Nah, seperti itu. Ini juga bisa dipakai terserah teman-teman nanti ya. Oke. eh Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Aman Pak. Aman. Sejauh ini cukup, Pak. Oke. Nah, ini saya persilakan teman-teman. Habis ini yang mau eh presentasi hasil dari bikin aplikasi sederhana, monggo silakan atau mau konsultasi juga monggo. Kemarin kayaknya udah ada ya beberapa yang udah jadi ya. Ya Mas Pak, siapa di sini. kemarin? Nah, itu Boleh silakan. langsung Pak. Boleh. Open cam nggak Pak? Nggak usah open cam, nggak apa-apa. Oh,
Oke. Saya ngeset kamera lagi kalau open. Oh, oke. Boleh, boleh, boleh. Enggak sih buat ini aja. Soalnya saya kan pakai laptopnya nggak ada webcamnya Pak. Jadi kalau buat open cam susah. Oh, oke, oke, oke. Nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa ya Pak. Nggak apa-apa. Oke, Ini siapa ini? sebentar. Mas Yazid Ya ya. sih Pak. Ini nanti saya nilai juga ya, teman-teman ya. Jadi mungkin bisa jadi nilai tugas juga untuk di mata kuliah ini. Ini sendirian, Mas. Jadi Pak. Oke, silakan. Nah, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat, wabarakatuh. selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau mendemokan aplikasi yang sudah saya buat, yaitu YSI Image Editor. Jadi apa sih Yes. aplikasi ini? Ya, YSI itu singkatan nama aja sebenarnya, Yazid Irsad. Gimana kok nggak jalan? Oke. Uh, Oke, jadi SE Image Editor ini adalah aplikasi yang mini Photoshop lah, yang di dalamnya itu Ya, terdapat fitur-fitur pengolahan citra digital yang sebenarnya yang cukup sederhana aja sih, kayak rotasi, terus flip, terus mengganti warna dari kayak grayscale, terus merah, hijau dan juga biru. Terus ada juga deteksi tepi dan juga filter blur. Jadi oke. aplikasi ini saya buat dengan bahasa pemrograman Python. Nah, yang memanfaatkan itu kan di Python itu ada beberapa library yang bisa dipakai ya. Ya, ya. Itu yang saya pakai itu ada custom printer, terus printer dan juga pillow. Jadi di sini kalau kita kemarin kan belajarnya menggunakan OpenCV ya untuk pengolahan citranya. Jadi di sini saya tidak memakai OpenCV tapi memakai Oke. pillow. Oke. Nah, ini tampilan aplikasinya. Ini untuk mode terangnya dan ini untuk mode darknya atau mode gelapnya. Oke, untuk selanjutnya ini fitur-fitur di aplikasi itu ada yang pertama itu ada open image. Jadi ini untuk yang membuka atau menampilkan gambar ya atau meload gambar dari device. Formatnya itu bisa JPG, JPG dan juga PNG dan file foto lainnya. Terus yang fitur selanjutnya itu ada rotasi, rotasi mode. Jadi fitur ini digunakan untuk melakukan operasi rotasi. Jadi untuk menggunakan library pillow itu, tapi hasilnya berbeda dengan menggunakan OpenCV. Kalau menggunakan OpenCV itu kan kemarin hasil rotasinya itu searah dengan jarum jam ya. Tapi ini Hmm. berlawanan dengan arah jarum jam. Kita lihat nanti lah aplikasinya ini seperti apa. Nah, oke, untuk selanjutnya ini mengganti warna atau change color itu ada grayscale, red, green, dan juga blue. Oke, jadi tombol-tombol ini mewakili tiap channel warnanya. Yang fitur selanjutnya itu ada flip mode. Itu yang pertama ada flip horizontal, yang kedua itu ada vertikal, dan yang ketiga itu ada horizontal dan vertikal. Jadi di flipkan ke horizontal dulu, baru itu di flipkan lagi ke yang vertikal. Ini untuk yang flip mode. Terus yang selanjutnya itu ada ini, edge detection mode atau deteksi tepi. Jadi gak alur membuat untuk deteksi tepinya ini dibuat ke grayscale dulu, habis itu baru dipasang filter dari yang ini yang ada di library pillow-nya. Oke, jadi nanti kita lihat ya sini gimana. Terus ini ada blur mode. Nah, jadi untuk mengubah gambar menjadi blur ya. Jadi menggunakan library pillow dengan memanfaatkan filter box blur. Oke, untuk misalnya itu ada save image untuk menyimpan gambar hasil edit yang sudah dimanipulasi sebelumnya. Nah, ini ada fitur tambahan sebenarnya fitur yang penting nggak penting sih, sebenarnya. Lebih ke tambahan aja untuk mengubah temanya. Nah, ini untuk meran atau untuk menjalankan aplikasinya karena aplikasinya kan belum saya oh, belum benar-benar saya jadiin aplikasi cuma hanya dalam bentuk source code-nya aja. Yang pertama itu coba ini harus menginstal library pilungnya, library Python-nya.
Yang pertama itu yang perlu diinstal itu adalah custom printer. Pip install custom printer. Ini sebenarnya bukan library bawaan, jadi perlu diinstal terlebih dahulu. Beda dengan yang Tekinter. Nah, ini Tekinter udah ada dari bawaan ininya, Python-nya biasanya. Tapi kalau lebih amannya sih diinstal lagi aja di pip install Tekinter. Kalau udah terinstall kan dia terdetek. Terus yang selanjutnya yang itu ya itu Pillow. Jadi pip install Pillow gitu. Hanya 3 library ini sih yang saya pakai buat bangun aplikasi ini. Terus Oke, yang satunya itu tinggal di run source code-nya. Oke, kita langsung run source code-nya. oke. Nah, jadi ini untuk aplikasinya defaultnya saya atur eh, lebarnya itu 1080 pixel dan tingginya itu 720 pixel untuk tampilan default awal ketika di run ya. Jadi dia nggak begitu besar. Jadi perlu kalau dibesarkan seperti ini. Oke. Oke. Jadi ini juga ketika gambar yang gambarnya belum ada yang di load di sini, fitur-fitur ini akan ketika diklik dia akan menampilkan sebuah pesan error seperti ini. Jadi perlu di Load dulu. apa, perlu di load dulu. Oke, kita coba ya satu mana yang bagus deh, yang agak-agak bagus buat di apa Hmm. foto jangan ini udah grayscale. Nah ini deh. Nah, ini kan Oke. gambarnya seperti ini. Nah, kita ke fitur rotasi terlebih dulu. Kita misalkan masukkan huruf A. Jadi dia akan, nah, untuk ada pesan error untuk memasukkan, Hmm, hmm. Terus, halo. 90 derajat. Oke. Nah, ini. Kan kalau kemarin kita menggunakan OpenCV itu kan searah dengan jarum jam. Maka dia akan, Hmm, eh, ininya, apa, ujungnya sini akan di sebelah sini. Tapi karena ini menggunakan pilu, jadi dia rotasinya berlawanan dengan arah jarum jam. Ini seperti ini. hmm. Terus ini kita lanjut ke yang change color ya. Ini ketika grayscale jadinya seperti ini. Tapi di mungkin beberapa karena ini aplikasi sederhana jadi belum bisa yang kayak Photoshop gitu walaupun udah di rotate terus bisa diganti warna itu belum 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 sampai sana. Jadi Oh, kalau berarti jadi satu-satu ya tiap-tiap harusnya. fiturnya itu terpisah. Jadi tiap Oke, fiturnya itu oke. terpisah. Belum bisa misalkan di rotate terus bisa di grayscale itu belum 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 sampai sana. Oke. Oke. Ini ketika diubah ke warna grayscale, terus ini ke warna merah, ini ini warna hijau seperti ini, dan juga warna biru yang hasilnya seperti ini. Terus Oke, kalau kita di lanjut. Ando gitu, nggak bisa, Mas? Nggak bisa Pak, belum Nggak belum bisa belum ya? Oke. sampai ke belum Nggak belum apa, di nggak apa, nggak apa. sampai ke sana karena ya keterbatasan lah. Nggak apa-apa. Oke. Terus, Sebenarnya terus, terus. alasan sebenarnya bisa pakai OpenCV juga sih cuma karena ternyata kemarin saya search ada library Python yang lebih bisa apa ya, lebih enak dipakai gitu Lebih enak. Oke. untuk menampilkan dipakai di sini jadi pakai kilo karena Oke. kalau di OpenCV kan untuk menampilkan di sini harus meresize-nya itu kadang-kala nggak sesuai proporsinya gitu Pak. Hmm, Kalau kan kan di sini sebenarnya kalau nanti deh kita kita buka code-nya dulu. oke. Nah di sini mana sih display image. Nah di sini di sini kan saya atur maksimal pixelnya itu kan ada di lebarnya itu 1080 pixel, terus tingginya itu 720 pixel. Nah, ketika apa lebar gambarnya itu lebih besar dari maksimal ini dan atau ketika tingginya juga melebihi batas maksimal yang sudah saya tentukan begitu, maka itu akan di resize otomatis gitu. Jadi sesuai proporsinya menggunakan image uh, thumbnail. Ini kan di sini nih, image ini kan bagian dari Pillow, dari library Pillow. Nah, jadi Oke. ini thumbnail ini di sini. Jadi dia bisa langsung meresize sesuai dengan proporsinya. Gitu.
kita ambil contoh nih foto yang agak besar kemarin itu saya nah ini foto ini ukuran berapa ya waktu itu 2000 pixel apa berapa gitu dia agak besar jadi dia ketika loadingnya pasti akan agak lebih lama nah baru bisa muncul ini ya di rotate seperti ini terus grayscale seperti ini merah seperti ini hijau seperti ini biru seperti ini nah terus ketika di flip horizontal nah samping kan dia ibaratnya kacanya di sebelah sini nih jadi rotate apa ngeflipnya ke samping ini ketika vertikal jadi turun ke bawah jadi ini ketika horizontal dan saya vertikal hanya seperti ini oke untuk selanjutnya ada deteksi tapi nah seperti ini diubah ke dulu ke jadi alur code-nya itu atau prosesnya itu diubah ke grayscale terlebih dahulu baru bisa dideteksi eh, tepinya. Sini ketika dibuat blur. Nah, ini bisa di save. Gambarnya ini kan blur. Kita ubah sini deh. Blur.png. Nah, itu. Nah, ini udah masuk di sini nih, blur. Ini hasil gambarnya seperti ini. Jadi udah bisa menyimpan gambar juga. Oke. Nah, selanjutnya fitur yang sebenarnya nggak penting juga sih untuk mengubah apa tema ini. Jadi Tampilan ya, dark defaultnya mode. ya saya atur ini buat di like. Nah, terus ini ketika dark. Jadi dark ini kan sistemnya ini. Tapi buat kanvasnya di sini sih nggak bisa saya atur jadi ini ngikutin warna ininya karena kemarin saya udah coba-coba pada jatuhnya jadinya error. Jadi daripada itu mending saya buat warna yang agak ini aja sih Oke. yang ditentuin. Di sini ketika sistem karena saya pakai di sistem device-nya pakai sistem dark juga tetap kalau dia sistem di device-nya itu light atau tema di Windows-nya light itu bisa jadi ngikutin ini sistem ini. Ketika sekian mungkin yang bisa saya demokan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau Oke. ditanggapi. Mungkin dari teman-teman dulu menarik ya. Jadi sebenarnya banyak ya kalau library di sana untuk apa namanya untuk pengolahan atau image processing gitu ya. Jadi bukan cuman sebenarnya bukan pakai OpenCV saja tadi yuk ada banyak. Cuman nanti tinggal teman-teman explore saja mau yang pakai yang mana. Ini cukup menarik ya. Cukup kompleks terus kemudian ada beberapa oh ini harus tambahin ini nah tapi udah oke ya udah oke untuk aplikasi sederhananya karena saya minta cuman sederhana saja untuk kedepannya teman-teman mau kembangkan lagi silahkan apa namanya bisa jadi project untuk ke depan juga monggo silahkan seperti itu oke good job kalau dari saya sih dengan seperti itu udah cukup sih Mas. Nanti mungkin bisa dikembangkan ke selanjutnya bisa jadi niru kayak Photoshop malah lebih bagus gitu ya. Semoga siapa tahu gitu ya. Baik, Pak. Oke, sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Beli aplaus ya buat Mas Yazid ya. Keren, menarik. Oke, ada lagi mungkin? Bisa ini satu lagi nih. Saya boleh, Pak. Oke, siapa ini? Nathan, Pak. Mas Nathan. Oke, silakan Mas Nathan. Tapi nggak pakai PPT langsung aplikasinya nggak apa-apa ya, Pak? Boleh, nggak apa-apa. Oke. Udah kelihatan belum, Pak? Oke, sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini bikinnya pakai HTML sama
JavaScript aja. Nah, Oh, oke. kebetulan kan OpenCV ada versi JavaScript-nya. Jadi Iya, iya. saya pakai versi JavaScript-nya. Fiturnya itu cuma sederhana, cuman kayak buat rotation, resize, terus brightness, kecerahan, sama ini nih, gray, sama deteksi tepi. Nah, untuk contohnya, jadi saya pakai slider biar nggak ribet ketik-ketik. Nah, jadi tinggal di slide gini. Oke. Nah, terus, nah tapi sama kayak Yazid tadi, belum bisa dua sekaligus, jadi satu-satu. Jadi kalau misalnya resize, nggak bisa sekaligus eh, rotasi gitu. Oke. Untuk brightness, ini untuk brightness, terus ini untuk mengubah jadi gray, terus ini untuk deteksi ujung, Oke. Deteksi ujung. deteksi tepi Satu, maksudnya. dua, tiga, empat. Oke, mantap, 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 mantap. Mungkin Sederhana, baru Mas itu ya. aja sih Pak, fiturnya. Nggak apa-apa. Jadi menarik ya. Tampilannya juga simpel gitu ya. Nah itu resize itu sampai 300 pixel itu maksudnya gimana Mas? Ini kan, Maksimalnya. iya ini kan ukuran kotaknya saya batasin sampai 300 pixel aja. Oh, oke, oke, oke. Terus kebetulan ini juga udah online Pak, bisa dibuka di tugas.sinatan.com/photoshop. Wah mantap. Nah, dicoba. Tugassinatan.com. Bentar. Photoshop. Nah ini Pak. Oke. Nah Good job cuman ya. mungkin masalah kalau ini Pak, kalau gambar yang nggak kotak kayak ini nih misalnya, pas dia di rotation dia jadi gini, jadi kurang rapi gitu. Kurang rapi. Harus Ah, ini harus iya. 1:1 ya gambarnya ya. Dia optimal untuk yang rasio 1:1. Untuk resize juga jadinya gepeng kayak gini tuh. Oke, oke. Nggak apa-apa Cuman Mas. untuk yang lainnya sih udah kayak yang Oke gray ya. sama deteksi tepi ini udah biasa aja. Terus brightness juga biasa aja. Gitu Oke, mantap, mantap. mungkin gitu aja Pak. Oke, keren, 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 Mas Nathan ya. Ya Pak. Ini sendirian, Mas ya? Iya Sendiri sendiri. juga ya? Ini kebanyakan sendiri ya? Oke, hampir sama ya dengan Mas Yazid tadi ya, bikin untuk rotasi, terus yang nggak ada mungkin apa? Resize itu Mas Yazid ada nggak tadi? Nggak ada ya? Nah, terus ada juga fitur brightness ya. Itu cuman menambah tadi Mas ya, nggak ada mengurangin berarti ya. Kalau ngurangin saya kan udah coba jadi minus, tapi malah dia jadi terang juga. Nah itu belum Oh, saya. jadi sama ya. Oke, oke, Ah, oke. Berarti nanti bisa dieksplor lagi Mas ya. iya Pak. Oke, menarik Mas Nathan. Jadi mungkin apa ya teman-teman nanti bisa sambil dikembangkan lagi ya. Jadi untuk finalnya nanti di UAS mungkin ada beberapa fitur yang ditambahkan ya. Jadi gini, ini kan semacam preview ya, baru preview progres dari teman-teman untuk membuat aplikasi sederhana ya. Untuk nanti finalnya ada di UAS. Jadi silakan mau diperbaikin lagi, terus kemudian nanti cuman saya minta itu adalah ada teman-teman kumpulin video demonya saja seperti itu. Jadi di video demo secara detail fitur apa saja, terus kemudian bisa ngapain aja. Nah, itu gitu ya. Jadi untuk UASnya tinggal mengumpulkan itu video demo saja, tidak usah mengumpulkan aplikasinya. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti saya cukup lihat di video. Nanti bisa teman-teman mungkin untuk biar lebih enak bisa diupload di YouTube. Jadi tinggal share link saja itu juga nggak masalah seperti itu. Gitu ya. Jadi masih ada waktu untuk memperbaiki. Terus kemudian nggak apa-apa dipresentasikan aja fitur yang ada seperti apa. Terus kurangnya juga seperti apa nggak masalah seperti itu ya. Oke. Seperti ini saya juga tadi coba lihat sudah menarik, sudah paham ya, maksudnya tugasnya disuruh ngapain gitu ya, terus
saya cukup puas dengan hasilnya. Nanti tinggal dikembangkan lebih lagi seperti itu. Kalau yang udah presentasi masih harus diupload di YouTube, Pak. Masih, Mas. Jadi karena nanti kan pengumpulan saya harus ada file video ya, paling enggak ya. Jadi harus paling enggak teman-teman untuk presentasi itu nanti masuknya dinilai tugas ya. Masuk nasi presentasi hari ini itu mungkin 2 3 pertemuan lagi itu nanti masuk ke tugas ya presentasinya. Nah untuk final UASnya itu nanti beda lagi nilainya. Jadi tetap harus di-upload seperti itu. Jadi teman-teman nanti tinggal sebenarnya belum tak rangkai sih. Maksudnya saya pengennya juga ada seperti apa ya? Seperti slide tadi ya. Seperti slide dari Mas Yazid tadi itu ada sedikit panduan soal aplikasinya gitu ya. Terus kemudian ada screenshot bentuk aplikasinya juga. Nah, terus baru demo aplikasinya seperti itu untuk di video YouTube. Jadi nanti pengumpulannya mungkin ada dua itu ya. Jadi ada satu bentuk presentasi, bukan bentuknya itu semacam ini ya, semacam panduan aplikasi ya seperti tadi lah kurang lebih seperti itu. Terus kemudian yang satu video demonya seperti itu. Jadi cuma dua itu gitu ya. Oke? Oke, Pak, dimengerti. Oke, seperti itu. Oke, ada pertanyaan. Kita masih ada 3 pertemuan, dua ya, dua ding, 2 pertemuan lagi ya teman-teman ya. Jadi masih ada minggu depan dan minggu depannya lagi. Nanti kita kemarin kan sempat kosong ya. Jadi nanti kita cari waktu lagi untuk penggantinya seperti itu. Di sini kebanyakan ngerjainnya ada yang berkelompok nggak kira-kira? Kemarin tak suruh nyetor yang berkelompok siapa, yang individu siapa? Belum tahu ya berarti ya. Ada yang berkelompok nggak kira-kira? Atau kebanyakan malah individu memang? Ada Pak, solo semua. Oh solo semua ya, solo player ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi teman-teman punya kreativitas masing-masing. Sebenarnya kan tak suruh kelompok biar biar lebih ringan ya. Maksudnya ngerjainnya ada yang di bagian ini. Tapi kalau memang untuk individu ya saya tidak masalah seperti itu ya. Oke, ada yang baru masuk lagi tadi. Saya Pak, Oh, siapa itu? Dava. Oh, Mas Dava. Oke, Mas Dava baru masuk ya. Iya. Mas Dava. Oke. 1 2 3 4. Oke, minggu depan lagi nanti teman-teman bisa presentasi lagi ya untuk. Kalau sekarang saya boleh gak, Pak? Oh, Kalau sekarang mau. boleh. Yuk, Iya. masih ada waktu boleh nih. Ada tak kira nggak ada lagi nih. Yuk, monggo silakan Mas siapa? Heidi ya. Iya. Jadi, Oke. jadi ini saya simpel banget sebenarnya sih. Cuma Mm, mm, satu mm, fitur doang, mm, mm, dan mm. ini juga udah final kayaknya. Oke. Nah, jadi sebenarnya ini implementasi dari presentasi yang saya kemarin, tapi itu beda case. Nah, jadi ini saya case-nya itu image segmentation, tapi buat deteksi tumor otak. Otak Nah, mungkin ini bisa berguna banget mungkin kalau kita implementasikan di rumah sakit misalkan. di medis ya Mas ya. Iya, di rumah sakit, di medis, membantu efisiensi pada dunia medis ya. Nah, jadi ini tampilan awalnya pas dibuka. Nah, jadi di sini ada browser, kita bisa apa? Milih foto. Kalau udah ke input, ntar kita pencet predict, ntar dia keluar hasilnya. Oke. Nah, ini contohnya. Eh, kita upload dulu di sini. Nah, terus kalau kita pencet, nah ntar dia keluar kayak gini. Nah, terus untuk Oke. apa pembuatan aplikasinya, data, terus model sama kayak kemarin, terus dibuat
apa aplikasinya. Nah, Oke, step by step tuh interface-nya kayak ya. gini. Jadi ini model di training. Training itu saya pakai framework framework namanya TensorFlow dari Google. Nah, jadi outputnya itu dia berupa file, formatnya itu HDF5. Nah, sebenarnya untuk apa output formatnya itu nggak cuma HDF5, tapi dia ada namanya itu apa TensorFlow Lite itu bisa dimasukin ke mobile. Oke. Iya, bisa dimasukin ke mobile, bisa dimasukin ke IoT. Nah, tapi di sini saya yang standar aja biar karena kan cuma pengen buat GUI simple doang. Nah, untuk ini juga untuk kode kode GUI-nya, terus ini kode modelnya. Nah, ini mungkin saya demokan dulu. Nah, di sini aplikasinya. Oke, Nah, ini coba mantap. saya buka itunya. Terus saya punya beberapa sampel di sini. Saya klik salah satu, terus saya klik predict. Nah, ini agak lama prosesnya. Ini bedanya segmentation result sama result merge ini apanya, Mas? Hasilnya ya? Nah, iya. Nah, jadi kalau ini apa hasil kayak mentahnya gitulah. Nah, tapi kalau bawahnya Hmm, ini dia digabungin sama sebelahnya itu gambar biar sebelahnya. ya jadi Oke, niatnya tuh biar jelas. letaknya di mana gitu ya? Iya. Nah, ini bisa kita save juga. Nah, nah, bisa kita save juga. Terus kalau kita buka itu berarti dokumen. Nah, ini hasil yang kita save ini. Oke. Berarti yang ke save hasilnya Mas ya, bukan yang iya iya bukan Iya, yang hasilnya. segmentasi ya. Oke Iya. oke. Nah, mungkin kalau coba sampel yang lain, misalkan kita ini. Nah, ntar dia hilang sendiri. Terus kita pencet lagi. Nah, dia keluar hasilnya. Oke. Iya. Nah, jadi itu sebenarnya tuh yang bikin ribet tuh bikin yang apa yang HDF5-nya ini tuh panjang kodenya. Ini Untuk contoh output modelnya ya Mas ya. ya. Jadi agak panjang banget ini ya. Panjang-panjang gitu. Oke. Nah, ya sebenarnya sih bisa kayak kita bikin live live image segmentation gitu. Jadi pakai webcam gitu ntar langsung keluar hasilnya. Nah, tapi Oh bisa masalahnya gitu Mas ya. bisa. Nah, tapi masalahnya itu komputasinya juga berat Cukup. gitu. Mm, Heeh. mm, 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 mm. Dan itu Ya, harus menyambungkan device-nya juga Mas ya. iya, Pak. Nah, ini apa mungkin kode-kodenya juga sedikit. Nah, Itu kalau emang di iya, dibuat warna kuning gitu Mas ya emang ya. bisa sebenarnya bebas, Pak. Bisa. Bebas ya. Iya. Apa mana tadi ya? Nah, ya di sini. Nah, di sini ininya warna RGB-nya. Ini kan 255 255 Oke. 0. Kalau mau dibuat warna Merah merah gitu mungkin bisa. 255 00 gitu, Pak. 00. Iya, Paham, paham, paham. Suka saya warna gitu. kuning mungkin Mas. Iya, Pak. Oke, Ya mantap, mungkin mantap, mantap. itu aja sih, Pak. Iya. Coba balik ke aplikasinya tadi, Mas. Balik ke aplikasinya. Oke, MRI, Brain Tumor Data. MRI itu apa kepanjang, Mas ya? Yang merah itu apa ya? Pokoknya yang kayak Ya, berkaitan dengan medis lah ya istilahnya ya. iyalah gitu, Pak. Nah, kayak gini. Oke, oke. Nah, Oh, iya, iya, ya iya. yang kayak gini pokoknya. Nah, ini Itu kodenya kamu juga. udah nyoba Iya, Pak. beberapa sampel yang itu memang kelihatan hasilnya semua, Mas ya? Iya, Tadi, Pak. Mas ya? Tapi kadang-kadang juga nggak Nggak berhasil sih, muncul. Pak. Oh, Heeh. nggak berhasil. Iya. Oke, Nah, oke. ini Nggak kodenya apa. juga apa saya upload di GitHub. Jadi kalau mau download bisa bisa nyobain gitu. Oh, mantul. Ya, Pak. Oke, mungkin itu aja, Pak. Oke, 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 oke. Sip, good job Mas Heidi. Keren ya. Membuat aplikasi itu ya, Brain Detect, Tumor Detect gitu ya.
Oke. Nah, nanti silakan teman-teman yang lain bisa minggu depan ya. Ini berkaitan dengan nilai tugas juga ya. Jadi hari ini ada 3 orang ya. Mas Yazid, Mas Nathan, sama Mas Saidi ya. Oke, mantap, mantap. Menarik ya aplikasi-aplikasinya ya. Silakan berkreasi sekreatif mungkin lah seperti itu ya. Oke, apakah ada lagi? Belum ya. Oke, berarti nanti saya tunggu minggu depan. Silakan dipersiapkan seperti itu ya. Oke, kalau sebelum saya tutup ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, belum ya. Oke, kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan untuk pertemuan pada pagi hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Oke, marilah untuk menutup perkuliahan pada pagi hari ini. Alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa berkah dan bermanfaat buat kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya persilakan. Oke, cukup. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Yoi. Makasih Pak. Siap. Ya.